Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita beribadah Ramadan, dan tentu diisi dengan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan ridhonya untuk kita semuanya. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim, para ulama. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberi kekuatan oleh Allah untuk melanjutkan risalah dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari tentang zakat, di mana zakat dalam Islam ini salah satu rukun Islam, dan di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah zakat ini selalu beriringan dengan perintah sholat. Nah, lalu apakah zakat itu? Zakat adalah hak yang berupa harta tertentu, dikeluarkan pada waktu tertentu, dan diberikan kepada orang atau kelompok tertentu. Jadi tidak semua harta itu terkena hukum wajib zakat. Kemudian tidak setiap saat kita bisa mengeluarkan zakat. Ada haul di situ. Kemudian tidak setiap orang juga bisa menerima zakat. Jadi harta tertentu dikeluarkan pada waktu tertentu, diterimakan kepada orang-orang tertentu. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang zakat. Di antaranya At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian untuk siapa zakat itu akan kita berikan? Di surat At-Taubah ayat 60 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kaum muslimin rahimakumullah, tafsir Jalalain tentang surat At-Taubah ayat 60 ini menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat yang diberikan hanyalah untuk orang-orang fakir. Yaitu orang fakir itu apa? Orang fakir itu
mereka yang tidak dapat menemukan penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Itu fakir. Ia sudah bekerja, tetapi hasilnya tidak cukup untuk kehidupan mereka. Yang kedua, untuk orang miskin, yaitu orang yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi kebutuhan mereka. Miskin ini orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, amil, pengurus zakat, yaitu orang yang bertugas mengurus zakat, mulai dari menarik, mencatat, kemudian membagikan. Kemudian para mu'alaf, yaitu orang yang dibujuk hatinya supaya mereka masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, untuk menguatkan keislamannya agar tidak goyah-goyah lagi. Kemudian ada juga memerdekakan budak, untuk memerdekakan budak, yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab, orang yang mempunyai hutang, dengan syarat bila ternyata hutang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat atau telah bertobat dari maksiat dosa. Hanya saja mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa tujuan yang mungkin juga bisa kita terjemahkan sebagai fungsi, manfaat, hikmah dari ditetapkannya kewajiban zakat ini. Nah, tujuan utama disyariatkannya zakat itu, zakat yang di dalamnya termasuk infak dan sedekah, adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong kaum muslimin untuk mengasihi sesama, juga untuk mewujudkan keadilan sosial serta berbagi dan mendayakan masyarakat, dan juga untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi ada banyak tujuan dari ditetapkannya zakat itu. Lebih jelas dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, harta yang ada pada diri kita ini ada sebagian kecil, saya ulangi, sebagian kecil yang merupakan hak-hak orang lain yang ada 8 asnaf tadi. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah hasil dari kerja, mendapatkan rezeki dari Allah, ketahuilah bahwa tidak semuanya menjadi hak kita. Ada beberapa bagian kecil menjadi milik orang lain. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita muhasabah. Apakah harta yang ada pada diri kita ini sudah bersih, sehingga ketika harta ini kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua kita, ini benar-benar bersih. Jangan sampai keluarga kita cukupi dengan harta-harta yang masih menumpang di dalamnya hak-hak orang lain. Nah, kemudian
Perspektif Al-Quran untuk berbagi melalui amal sedekah dalam arti umum, melalui zakat, infak, sedekah adalah sebagai sesuatu yang penting. Jadi mari kita lihat bahwa harta kita bukan mutlak milik kita. Bahwa apa yang ada pada diri kita, kekayaan rezeki itu, ada banyak orang yang menitipkan rezekinya pada rezeki kita. Nah, kemudian Al-Quran itu memberikan perspektif bahwa berbagi melalui sedekah itu sebagai sesuatu yang penting. Di mana pentingnya? Yang pertama, zakat, infak, sedekah itu akan mampu meniadakan dikotomi antara spiritual dan material dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan dipisahkan bahwa ini adalah spiritual sementara ini mutlak material. Harta itu harus punya fungsi spiritual. Harta benda itu tidak semata-mata berfungsi secara material, tetapi harta itu juga berfungsi spiritual untuk beribadah. Yang kedua, mewujudkan komunitas muslim yang memang layak mendapatkan sebutan khairul ummah. Jadi kalau kita mau disebut kuntum khairul ummah, ya, itu harus ukhrijat linnas. Nah, jadi harus di antara kita satu sama lain itu harus saling membantu. Kita terlahir untuk manusia yang lain, sementara manusia yang lain terlahir juga untuk kita. Ini perspektif Al-Quran tentang zakat. Yang keempat, harta kekayaan itu hanya amanah, hanya titipan. Karena ini hanya titipan, suatu saat harta ini pasti akan diambil oleh Allah, atau suatu saat akan kita tinggalkan begitu saja. Contoh, mari kita maknai bahwa harta kita itu titipan, sehingga ketika kita harus meninggalkannya atau ketika kita harus ditinggalkannya, kita tidak akan merasa tersakiti. Filosofinya orang parkir. Orang parkir itu hakikatnya adalah dititipi kendaraan dari pihak lain. Kendaraannya banyak, ada mobil berbagai merek, ada motor berbagai merek, yang ia merasa bahwa itu hanya titipan, bukan miliknya secara mutlak, tapi ia akan menjaganya. Suatu saat satu mobil diambil oleh yang punya, ia juga tenang saja, malah memberikan jalan. Berikutnya mobil yang lainnya juga demikian, akan diambil oleh pemiliknya. Begitu juga sepeda motor, satu persatu harta itu diambil oleh pemiliknya. Dan tukang parkir tidak merasa sedih, karena sejak awal dia paham bahwa harta itu adalah titipan dari pihak lain. Begitu juga kita, mari kita belajar dari tukang parkir. Ketika Allah memberikan harta kepada kita, apapun itu, betapapun banyaknya, mari kita pahami bahwa Allah sedang menitipkan harta untuk kita. Ketika suatu saat harta itu diambil kembali oleh Allah, kita tidak akan merasa sedih berkepanjangan. Kita tidak akan merasa kehilangan. Karena kita sejak awal paham bahwa itu hanya titipan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita pahami bahwa
apa yang ada pada diri kita itu ada hak orang lain, dan apa yang diberikan kepada kita itu adalah titipan Allah. Kita punya hak untuk memanfaatkan itu, untuk menafkahi keluarga kita. Tetapi mari kita muhasabah, apakah yang kita berikan kepada keluarga kita itu sudah betul-betul harta yang halal, thayyiban, harta yang bersih untuk dimakan oleh keluarga kita. Jangan sampai kita memberikan makan, memberikan nafkah kepada keluarga kita harta yang belum bersih. Mari kita selalu ingat, mari kita selalu muhasabah. Jangan-jangan dari sepiring nasi yang kita makan, yang dimakan oleh istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita yang menjadi tanggungan kita, dari sepiring nasi jangan-jangan masih ada sesendok makanan yang menjadi hak orang lain. Marilah kita muhasabah. Jangan-jangan dalam segelas air yang diminum oleh keluarga kita ada seteguk yang menjadi hak orang lain. Jangan-jangan dari kendaraan mewah yang kita tumpangi ada satu butir baut, satu butir mur yang menjadi hak orang lain. Sekali lagi, marilah kita muhasabah terhadap harta benda kita. Dan mari kita selalu ingat ayat-ayat Allah bahwa harta yang ada pada diri kita itu ada bagian kecil, ulangi, bagian kecil yang wajib kita keluarkan, baik itu berupa zakat, infak maupun sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Kita termasuk orang kaya yang paham dari mana kekayaan kita, untuk apa kekayaan kita, dan akan kembali kemana kekayaan kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita agar kita mampu mengeluarkan kewajiban dari harta-harta kita, memberikan hak harta orang lain yang dititipkan kepada kita. Mudah-mudahan harta kita benar-benar barokah dan benar-benar bermanfaat dan akan menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat kelak. Ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.